Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada video kali ini kembali Madia akan menganalisa satu akun sesuai dalam ajaran Islam. Ini yang akun Madia bahas di sini adalah akun Padiki ya, Verbum Veritatis. Ya, yang kelihatannya dia ini ya begitulah orang kafir ya, kalau dia mau mencoba untuk menyerang ajaran Islam itu gitu loh. Oke, kita lihat aja apa yang ingin dia sampaikan. Oke, go. Dan saya Verbum Veritatis, kita akan melanjutkan kajian di Apostle Paul Strikes Back, tema yang itu, seri yang ketiga. Dan di dalam seri yang ketiga ini saya akan membahas secara khusus tuduhan dari Ustadz Insan Mokoginta yang mencap Rasul Paulus sebagai pendusta, sebagai pembohong berdasarkan Roma pasal 3 ayat yang ke-7. Nah, saudara bisa menonton rekaman ceramah dari Ustadz Insan Mokoginta pada link yang saya cantumkan di pengumuman saya di fitur komunitas channel saya. Nah, berdasarkan Roma pasal 3 ayat 7, di mana Paulus menulis, jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin bertambah bagi kemuliaan Allah, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Nah, itu adalah tulisan Paulus di dalam ayat itu yang menurut Insan Mokoginta merupakan dasar yang membuktikan Paulus adalah seorang pendusta, seorang pembohong, dan karena itu Paulus tidak layak disebut sebagai Rasul Yesus Kristus yang sejati. Nah, dengan argumen berdasarkan teks itu, Ustadz Insan Mokoginta sebenarnya tidak membuktikan poinnya sama sekali, seperti yang nanti akan saya buktikan. Malah sebaliknya, Ustadz Insan Mokoginta membuktikan setidaknya dua hal. Pertama, Ustadz Insan Mokoginta membuktikan bahwa dia adalah orang yang tidak paham apa-apa alias goblok, atau dia membuktikan bahwa dia sendiri, Mokoginta, adalah seorang pendusta atau seorang penipu. Dan yang kedua, dengan berargumen demikian, Ustadz Insan Mokoginta sebenarnya sedang menelanjangi, mengekspos identitas asli dari Allahnya sendiri. Nah, sebelum lanjutkan dan saya membuktikan dua poin itu, saya ingatkan kepada muslims yang menonton video ini. Video ini tidak dimaksudkan untuk bocah yang suka merengek-rengek. Jadi kalau Anda setiap kali mendengar komentar, argumen yang mengkritisi Islam, kemudian Anda marah-marah, kesurupan seperti orang gila, saya memberikan saran kepada Anda untuk segera, sekarang juga, menutup video ini. Karena video ini tidak dimaksudkan untuk bocah. Video ini dimaksudkan untuk orang-orang dewasa yang mengerti tentang critical thinking, yang mengerti tentang argumen dan kontra argumen, yang mengerti tentang equal standar yang sama. Dengan kata lain, ketika Anda membuka mulut menyerang kekristenan, menyerang kitab suci orang-orang Kristen atau tokoh-tokoh penting yang ada di dalam kekristenan, menyerang mereka secara tidak adil, maka atas standar yang sama Anda pun seharusnya sudah siap untuk menerima serangan balik, counter argumen. Itulah kehidupan di dalam dunia milik Tuhan yang diciptakan untuk dihidupi di dalam kewarasan. Jadi jangan membuat dunia milik Tuhan ini menjadi tidak waras dengan berpikir dan bersikap seakan-akan hanya Anda yang boleh mencuap-cuap, mengoceh, menyerang agama lain, tetapi ketika Islam dikritisi, lalu mendadak Anda menjadi seperti orang gila yang kesurupan. Nah, kalau Anda adalah orang yang dewasa dalam berpikir dan bisa menerima critical thinking, menerima kritikan, menerima perbedaan pendapat, maka silakan lanjutkan tontonan Anda. Dua poin yang akan saya buktikan. Pertama, Insan Mokoginta dengan berargumen demikian membuktikan bahwa dia ignoran alias goblok atau dia adalah penipu.
Kenapa saya mengklaim demikian? Karena Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8, yang ayat 7-nya dicomot oleh Insan Mokoginta, sebenarnya tidak mengatakan bahwa Paulus adalah pendusta. Karena 8 ayat itu Paulus menggunakan gaya retorika atau seni berargumen, seni persuasi yang dikenal luas pada era Greco-Roman, Yunani Romawi, yang disebut dengan diatribe. Sekali lagi, diatribe. Nah, diatribe itu apa? Diatribe adalah seni berargumentasi, di mana saya misalnya mengemukakan sebuah premis, kemudian saya mengantisipasi keberatan terhadap premis itu dari lawan diskusi saya, entah lawan diskusi yang real atau imajiner. Saya mengantisipasi itu dengan mengemukakan kira-kira nanti dia akan keberatan apa kalau saya ngomong begini. Nah, itu yang disebut dengan diatribe. Dan diatribe pada abad pertama digunakan secara luas oleh para filsuf, khususnya para filsuf stoik, dan atau digunakan oleh para edukator, para pendidik di sekolah-sekolah retorika. Nah, Oke, di sini Madia akan membacakan dulu ya apa yang jadi pembahasan oleh Pak Diki ini terhadap Ustadz Mokoginta ya. Saya bacakan dulu Roma ayat 6-nya ini, Roma 3 ayat 6-nya ini, sekali-sekali tidak, andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia. Ini kan suatu pernyataan kembali dari Paulus. Kemudian di ayat 7-nya, tetapi jika kebenaran Allah itu oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang yang berdosa. Ini kan suatu pernyataan ya, sejenis pernyataan dari Paulus itu sendiri gitu loh. Tidak ada indikasi dia berargumen sama orang Yahudi itu, tidak ada orang-orang dia berargumen. Kalau dari teks dari ayat 7 ini justru ini menimbulkan pertanyaan, karena ayat ini muncul dari diri atau dari ucapan benak unek-unek dari Paulus itu sendiri gitu loh. Kalau dikonotasikan kata Pak Diki ini dengan argumen untuk orang Yahudi, ya sama sekali nggak ada kaitannya gitu loh, korelasinya sama sekali nggak ada. Ini murni teks yang keluar dari mulut sebagai pernyataan dari Paulus itu sendiri gitu loh. Nah, makanya saya bingungnya di sini ada pernyataan dustanya nih, oleh dustaku gitu loh. Nah, pernyataan dustaku ini nggak bisa digambarkan kemana-mana karena ini mutlak gitu loh, nggak bisa dikorelasikan ke pernyataan terhadap organ cara berkomunikasi ke orang Yahudi. Nggak ada ini kaitannya gitu loh ayat ini, jadi sangat cukup jelas gitu loh. Jadi Ustadz Mokoginta sudah cukup benar dalam hal ini gitu loh, kecuali dari korelasi dari ayat 6 dan 7 ini dia lagi menyanggah atau berbicara dengan orang Yahudi gitu loh. Oke, kita lanjut dulu dari Pak Diki ini ya. Go. Paulus adalah seorang ahli retorika, ahli filsafat, ahli pendidikan yang mengecap pendidikan terbaik pada zamannya. Dan Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8 membuktikan kualitas pengetahuan Paulus akan fitur-fitur berargumentasi, retorika pada zamannya. Nah, ayat 7 yang dicomot oleh Insan Mokoginta itu bukan merupakan pernyataan Paulus mengenai dirinya sendiri. Itu adalah keberatan yang diantisipasi oleh Paulus dari lawan diskusinya. Sekali lagi, either imajiner atau real. Keberatan yang diantisipasi oleh Paulus terhadap premisnya, poinnya di dalam ayat yang ke-6. Dan saya Oke, saya bacakan dulu ayat yang ke-6 ya. Sekali-sekali tidak, andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia gitu loh. Jadi dari ini juga korelasinya untuk ke ayat yang ke-7 juga nggak nyambung gitu loh.
nggak nyambung, karena ayat yang ketujuh ini murni muncul dari argumen Paulus itu sendiri, bahwa tetapi jika kebenaran Allah itu oleh dustaku gitu loh. Berarti dia kan sudah jelas membuat argumen dari pernyataan Paulus sendiri, oleh dustaku. Ya kan, argumen yang mana lagi oleh dimasukkan Pak Diki? Saya kira ini sudah cukup jelas teksnya ya Pak Diki ya. Anda nggak bisa mencari jalur-jalur lain lagi. Walaupun sebelum ayat itu ada masalah, karena ini sudah di-cut dengan pernyataannya Paulus itu sendiri gitu loh. Lain halnya kalau kelanjutannya itu berupa dialog atau berupa pernyataan sambungan dari argumen-argumen sebelumnya. Ini tidak ada indikasi ayat ini gitu loh. Tidak ada indikasi sekali. Dan di ayat 6 pun saya bacakan ini, sekali-sekali tidak, andai kata demikian bagaimana Allah dapat menghakimi dunia. Ini kan sekali-sekali kan itu juga suatu bentuk pernyataan sendiri dari apa namanya Paulus itu sendiri gitu loh. Nah, kemudian nih saya cobakan dari bisnya ya. Sekali-sekali tidak, sebab kalau Allah tidak adil, bagaimana ia dapat menghakimi dunia ini. Nah, ini kan korelasi ke sini, ke pasal ayat 6 ini. Kata Anda dikorelasikan dulu. Nah, saya bacakan ini yang dari penjabarannya ya. Sekali-sekali tidak, sebab kalau Allah tidak adil, bagaimanakah ia dapat menghakimi dunia. Nah, ini kan suatu argumen kembali, walaupun kalau dihubungkan dengan ke ayat 6. Nah, tetapi kalau karena perbuatan yang tidak benar, apa yang benar tentang Allah semakin menonjol sehingga ia dipuji, mengapa orang-orang berbuat yang jahat itu masih disalahkan sebagai orang yang berdosa, ya kan? Nah, jadi saya kira sangat cukup jelas ya. Ini korelasinya juga dikaitkan dengan ayat 6, nggak terlalu merubah teks ayat itu gitu loh. Jadi sangat cukup jelas pernyataan dari Ustadz kami. Mokoginta juga ini nggak bisa disalahin, dikatakan bodoh lah, apalah dari kata ini Pak Diki ini menyatakan Ustadz kami. Jadi sangat cukup benar teksnya gitu loh. Jadi Anda nggak bisa mengatakan orang itu bodoh, penipu, apa-apa segala macam Pak Diki gitu loh. Oke, lanjut dulu. Sebenarnya sudah membuat sebuah video tersendiri eksegesis terhadap Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8 juga sebagai tanggapan terhadap Insan Mokoginta dalam video terdahulu tahun lalu dengan judul Apakah Paulus Pembohong? Eksegesis Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Anda dipersilakan untuk menonton video tersebut supaya saya tidak mengulangi detail-detail argumen saya di sini. Tapi Oke. Di sini Madia hanya menambahkan aja ya. Kalau saya nilai sih memang dari karakter Paulus ini cukup fenomenal ya, saya Pak Diki ya. Coba Anda silakan cek di Filipi 1 ayat 18. Nah, itu bagaimana dia Paulus berkata begini ya. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur, tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Ini kembali di Filipi 1 ayat 18. Ini kan karakternya sudah sangat jelas nih Paulus gambarannya. Bagaimana dia di sini dengan berkata-kata dusta, bohong ini sangat terkorelasi sekali gitu loh. Nih saya bacakan kembali dari Korintus ya, dari terjemahan Korintus 9 ayat 19 sampai 21. Nah, ini saya melepaskan kalimat sisipan yang ditandai tanda kurung yang dilakukan oleh pendeta Kristen ya. Ini 19, karena aku menjadi bebas dari semua orang, namun aku membuat diriku sendiri melayani semua, sehingga memungkinkan saya untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Yang ke-20-nya, dan kepada orang-orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Nah, ini kayak seperti berbohong tapi jadi bunglon ceritanya Paulus ini gitu loh. Ini ingat ini di terjemahan Korintus, dari Korintus 9 dari ayat 19 sampai 21. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Yang ayat 20-nya, dan kepada orang-orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, sehingga aku memenangkan orang-orang Yahudi tersebut.
kepada mereka yang mengikuti hukum seperti yang mengikuti hukum, sehingga saya memenangkan mereka yang adalah mengikuti hukum. Nah, sifat yang keduanya muncul kembali. 21. Kepada mereka yang tanpa hukum seperti tanpa hukum, sehingga saya memenangkan mereka yang tanpa hukum. Nah, ini sangat cukup jelas sekali ya. Cukup jelas sekali Pak Diki ya, korelasinya antara ayat ini dengan sifat-sifat suka berbohong Paulus itu gitu loh. Rasul Paulus itu suka berbohong, ini sangat kuat sekali korelasinya. Saya kaitkan kembali nih dengan 2 Korintus 11 ayat 17. Saya bacakan. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Bagaimana? Inilah karakter Paulus itu sendiri gitu loh. Jadi sangat tepat sekali Ustadz Insan Mogoginta menyatakan bahwa memang Paulus itu suka berbohong gitu loh. Sangat berdusta atau berbohong sangat kelihatan sekali. Nah, Anda sekarang cek dari Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Berdasarkan pengakuannya sendiri, Paulus adalah seorang Farisi. Ia dilaporkan pernah berkata, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi." Bagaimana ini Pak Diki? Korelasinya sangat jelas ya. Indikasi dia berbohong itu sangat kuat sekali gitu loh. Nah, kemudian Anda cek kembali indikasi kemunafikannya ini. Anda cek di Matius 23 ayat 13. Yesus mengecam kaum Farisi, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik." Bagaimana? Diancam loh orang-orang Farisi sudah. Terus di Matius 3 ayat 7, Yohanes mengecam kaum Farisi, "Hai kamu keturunan ular beludak." Jadi di sini saya nilai ya Pak Diki ya, sifat-sifat Paulus ini sudah sangat jelas sekali gitu loh. Selain dia berdusta, berusaha berbohong, tipu dayanya juga sangat gimana gitu, nilainya tuh loh, sifatnya itu, karakternya itu sangat jelas sekali tergambar dalam surat-surat Paulus ini gitu loh. Nggak bisa terbantahkan lagi. Anda mencoba untuk mengkorelasikan atau mencoba memaknai dengan dikait-kaitkan dengan ayat sebelumnya juga kelihatannya sangat tidak bisa tepat sekali gitu loh, karena tidak ada kaitannya gitu loh. Tidak ada kaitannya karena sumber dari awalnya itu pun sebuah pernyataan semua gitu loh. Itu yang membuat nilai Paulus ini sangat negatif sekali, min sekali gitu loh. Terserah Anda mau menilai, dan kami sudah buktikan tadi dengan ayat-ayatnya, dengan dalil-dalilnya yang dikorelasikan dengan sifat Paulus itu sendiri gitu loh. Oke, go. Poin saya adalah teks itu tidak dapat digunakan oleh Insan Mokoginta untuk membuktikan bahwa Paulus adalah pendusta, Paulus adalah seorang pembohong. Tetapi dengan mendatangi Roma pasal 3 ayat 7 untuk membuktikan bahwa Paulus adalah pembohong, ketika ayat itu tidak bermaksud untuk menyatakan demikian dan sama sekali tidak dapat digunakan untuk membuktikan poin itu. Itu justru membuktikan dua hal yang tadi saya sudah kemukakan. Either membuktikan bahwa Insan Mokoginta tidak paham apa-apa, tapi sekadar melihat ada kata dustaku lalu berpikir bahwa ini Paulus sedang ngaku sebagai pendusta. Dan itu justru membuktikan Insan Mokoginta adalah orang yang tidak paham apa-apa, ignoran alias goblok, atau dia sebenarnya tahu fitur retorika diatribe yang digunakan Paulus di dalam teks itu, namun mengemukakan sebuah klaim yang menyesatkan publik. Jadi either way, Insan Mokoginta, apakah dia orang goblok atau seorang penyesat yang secara sengaja menyesatkan publik dengan informasi yang salah ketika dia tahu bahwa teks itu tidak ngomong begitu. Either way, Insan Mokoginta tidak layak disebut sebagai orang yang dapat dipercaya.
Insan Moko Ginta bukan seorang apologet yang berintegritas. Oke, bagaimanapun Anda menyangkalnya Pak Diki, itu secara teks di Roma ayat 7, Roma 3 ayat 7 itu sudah sangat jelas. Itu pengakuan Paulus itu sendiri gitu loh. Kemudian Anda mencoba untuk meninjau kembali ke ayat sebelumnya, di ayat 6 juga itu sebagai pernyataan kembali dari Paulus gitu loh. Jadi semua tertutup pintu untuk mengkorelasikan dengan makna yang lain atau konteks yang lain dalam pemaknaan Paulus itu sangat nggak bisa terbuka kembali loh. Sangat kuat bahwa indikasi bahwa pernyataan dari Paulus itu benar gitu loh, bahwa dia memang berdusta. Nah, saya juga tadi sudah tampilkan dalil-dalil dasar-dasar ayat yang menunjang bahwa memang Rasul Paulus ini bisa mengatakan itu juga ditunjang dengan ayat-ayat yang sudah saya tampilkan tadi gitu loh. Bahwa memang dia bisa jadi bunglon, bisa berdusta, berbohong untuk menyiarkan ajaran dakwah, ajaran agama Kristen itu sendiri gitu loh. Nggak bisa dibantah. So itu berapa dalil saya tampilkan tadi ayat dengan ayat-ayatnya. Kalau Anda bisa membantah silahkan. Tapi ini korelasinya sangat kuat gitu loh. Selain dari pernyataan dia sendiri, saya korelasikan dengan ayat-ayat yang lain tadi. Yang semua menunjukkan bahwa adanya kebohongan, adanya jadi bunglon dan macam-macam dari karakter sifat Rasul Paulus itu sendiri gitu loh. Oke, lanjut dulu ya. Moko Ginta dengan menyerang Paulus sebagai pembohong berdasarkan Roma pasal 3 ayat 7. Anda baru saja membuktikan either Anda adalah orang goblok atau Anda adalah penipu yang secara sengaja menyesatkan publik berdasarkan teks itu dan memberi cap negatif mengenai Rasul Paulus. Itu yang Ya, kalau seharusnya Pak Diki bantah dong. Tadi saya sudah buktikan juga Pak Diki mengaitkan dengan ayat sebelumnya, pasal ayat 6-nya itu. Ternyata tidak ada korelasinya, itu malah juga pernyataan korelasinya ini gitu loh. Ini kan sekali-sekali ini korelasinya ayat 6 di Roma ayat 3 ini, ayat 6-nya sekali-sekali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Suatu pernyataan kembali ini gitu loh. Jadi Anda mencoba mengkorelasikan ke ayat sebelumnya juga nggak ada jalan gitu loh. Jadi otomatis pernyataan Paulus ini sebagai orang yang berdosa, dia berdusta untuk kemuliaan kebenaran Allah itu ya sangat kuat kebenarannya gitu loh. Nggak bisa maknai lain lagi gitu loh teksnya ini. Oke, saya kira cukup jelas ya bahwa memang terbukti. Buktinya Pak Diki nggak bisa membantah ini gitu loh. Dia coba korelasikan dengan pasal 6 juga nggak bisa dibantah. Malah justru saya tambahin bahwa memang korelasi dengan ayat-ayat yang lain itu sangat menonjol sekali. Dia bisa jadi bunglon, dia bisa berubah jadi untuk menyiarkan ajaran agama itu bisa sesuai dengan orang-orang yang dia inginkan sifatnya gitu loh, bisa berubah-ubah. Oke, saya kira cukup jelas ya ini ya untuk bahasan ini. Mari kita lanjutin dulu bahasan dari Pak Diki ini. yang pertama. Yang kedua, dengan mengemukakan cap pembohong, pendusta kepada Paulus, insan Moko Ginta sebenarnya sedang menelanjangi identitas Allahnya sendiri. Sebab di dalam konstruksi argumen insan Moko Ginta yang sebenarnya teks itu tidak dapat dijadikan dasar untuk argumen. Di dalam konstruksi argumen itu hanya bisa persuasif kecuali kalau Moko Ginta bersama dengan orang-orang yang mendengar klaimnya percaya bahwa pembohong, pendusta bukan merupakan karakter yang terpuji, bukan merupakan sesuatu yang baik. Pembohong dan pendusta adalah kontradiksi mutlak dari apa yang disebut dengan integritas. Artinya, pihak atau orang yang dikenal sebagai pembohong, pendusta, penyesat adalah orang atau pihak yang sama sekali tidak dapat dipercaya dan mendiskualifikasi dirinya dari kualitas integritas karakter apapun yang terpuji. Itu adalah underlying assumption dari tuduhan
cap pendusta, pembohong yang disematkan oleh insan Mokoginta kepada Paulus berdasarkan Roma pasal 3 ayat 7 untuk mendiskualifikasi kesejatian kerasulan Paulus. Surprise, kalau kita membaca Quran seperti yang sudah saya berkali-kali katakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali seperti orang menabuh gendang bertalu-talu, memperkenalkan diri, mengumumkan diri, memaklumatkan diri sebagai the best of deceivers. The best of deceivers. Surat 3 ayat 54, surat 7 ayat 99, surat 8 ayat 30, surat 10 ayat 21, surat 13 ayat 42. Berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut diri sebagai the best of deceivers. Nah, Muslims, jangan ngoceh tentang bahasa Arabnya. Sebab kata yang digunakan di dalam ayat-ayat itu, di mana Allah menyebut dirinya sebagai the best of deceiver, adalah kata makar. Dan kata makar di dalam leksikon bahasa Arab itu berarti deceit, berarti guile, menipu, menyesatkan, berbohong, termasuk juga dishonest, tidak jujur. Dan itu diakui oleh para teolog muslim sendiri. Misalnya Mahmud Ayub menyatakan bahwa makar implies deceitfulness and dishonesty. Makar implies deceitfulness and dishonesty. Makar mengimplikasikan atau mengandung makna penyesatan, kebohongan, penipuan, pendustaan, dan ketidakjujuran. Itu kata makar. Dan itulah sebabnya kalau Anda membaca tulisan dari Ar-Razi itu salah seorang giant dalam teologi Islam, salah satu big daddies di dalam teologi Islam. Ar-Razi di satu sisi mengakui bahwa kata makar memang memiliki arti yang negatif seperti yang tadi sudah saya kemukakan. Tetapi menurut Ar-Razi, karena kata itu memiliki arti yang sangat negatif, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bermaksud demikian ketika menyatakan dirinya sebagai the best of deceivers. Itu adalah solusi dari Ar-Razi. Jadi Ar-Razi menolak, di satu sisi mengakui kandungan arti negatif dari kata makar, tapi kemudian argue itu tidak mungkin berarti begitu ketika diterapkan bagi diri Allah sendiri. Oke, di sini kembali Madia akan menjelaskan dulu ya apa yang disebut makar dalam makna. Ada pemaknaan oleh Pak Diki ini mengenai adanya beberapa bahasan dalam ayat Al-Quran itu sendiri gitu loh. Yang tadi dia sebutkan tuh ayat-ayatnya itu. Kalau makar itu berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, makar itu bisa menghinakan, bisa mengajab, bisa membalas sesuatu, pembalasan dengan sifatnya. Jadi ada dua makna di sini, Pak Pendeta Diki ya. Pak. Jadi makna makar di sini itu bisa diartikan positif, bisa diartikan arah yang negatif dalam artian pembalasan gitu loh. Dalam artian pembalasan, sifat-sifat pembalasan ini gitu loh. Jadi bagaimana menilai makna-makna itu ya, misalkan gini, Allah akan membalas tipu daya mereka. Berarti tipu daya sebenarnya orang-orang Yahudi pada di ayat itu Allah, gambaran Allah untuk membalas tipu daya mereka itu gambaran kekuasaan Allah untuk membalikkan sesuatu keadaan untuk membela orang-orang muslim itu sendiri gitu loh. Jadi saya nilai nggak ada yang perlu perlu dimaknai sebenarnya. Makna yang biasa aja pada Diki. Makna makar itu justru dalam Islam pembalasan baik ataupun pembalasan positif. Tapi sifat makar ini dalam memaknai itu tidak bisa diartikan
statis, artinya makna statis nggak bisa gitu loh. Karena ini sudah sangat jelas, ini karena dikaitkan dalam koridor teks bahasa terjemahan dalam bahasa Indonesia gitu loh. Jadi kalau bahasa Indonesia ini maknanya bisa meluber macam-macam. Ya tapi Anda juga nggak bisa juga mengatakan hal-hal yang terlalu jauh, lari dari koridor ayat-ayat dalam Al-Quran itu sendiri gitu loh. Nggak bisa seperti itu, karena ini teks terjemahan itu sangat berbeda dengan makar yang dalam teks bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu sendiri. Karena bahasa Arab, teks bahasa Arab itu mengikuti dari koridor maksud dari ayat itu diturunkan, baik dari awal dari teks ayat itu maupun sesudah teks ayat itu yang mempengaruhi dari makna makar itu sendiri gitu loh. Jadi ada saatnya makar itu bisa berubah maknanya sesuai dengan keadaan-keadaannya gitu loh. Jadi nggak bisa Anda artikan dengan statis. Pemaknaan Allah ini dalam bentuk makar ini nggak bisa Anda katakan dengan statis ya, karena jauh bedanya, itu artinya sangat jauh sekali gitu loh. Oke, saya beri kesempatan kembalikan ke Anda dulu ya Pak Diki ya. Oke, go. Problem. Kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bermaksud demikian ketika memaklumatkan diri sebagai the best of deceiver, itu berarti hanya ada satu kemungkinan logis. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah komunikator yang sangat amat buruk, karena dia sebenarnya bermaksud mengatakan hal baik mengenai dirinya, tapi berakhir dengan mengatakan hal-hal yang buruk menggunakan sebuah kata yang kandungan arti leksikalnya tidak ada positif di dalamnya selain berarti penyesatan, pembohong, pendusta, dan tidak jujur. Jadi pertolongan Arazi tidak menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali, malah menciptakan sebuah cap baru secara logis bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai sosok komunikator yang sangat buruk. Oke, saya jawab dulu ya. Kalau Anda mengatakan makna makar itu negatif, itu juga salah. Pak Diki, dalam ajaran Islam tidak seperti itu memaknai kata makar itu. Makna makar itu tipu daya itu bukan berarti negatif maknanya, bukan seperti itu. Maknanya tidak seperti yang Anda gambarkan dalam otak Anda gitu loh. Dalam ajaran Islam, makna makar tipu daya itu berupa pembalasan Tuhan terhadap atau ajab Tuhan. Jadi makna kekuasaan Tuhan untuk memberikan balasan penipuan terhadap orang-orang yang menjalimi atau orang-orang yang mencoba mengganggu ajaran Islam dan orang-orang Islam itu sendiri, dibalas Allah dengan sesuai dengan pembalasan yang mereka lakukan gitu. Makanya tergantung dari apa yang dilancarkan atau yang diserangkan oleh orang-orang yang diumpamakan yang digambarkan dalam teks ayat tersebut gitu loh. Jadi Anda nggak bisa mengartikan tipu daya itu dengan kata min. Itu salah fatal, kebodohan dalam Islam namanya Pak Diki gitu loh. Karena makna tipu daya dalam Islam ini itu makna terjemahan, dan makar dalam ajaran Islam itu tidak menghendaki seperti itu. Dia sesuai dengan konteks teks ayat itu yang digambarkan, apa yang mau dimauin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gitu loh. Jadi saya kira cukup jelas ya. Anda mencoba untuk menggambarkan makna makar ini negatif, itu tidak bisa seperti itu, beda di dalam ajaran Islam. Tipu daya itu nggak selamanya negatif. Artinya Pak Diki, masih ada tipu daya itu yang positif. Oke, lanjut dulu ya. Yang berniat berkata A tapi berakhir dengan mengatakan Z. Sebenarnya Anda tidak perlu mencari-cari atau menciptakan alasan dangdut semacam itu. Sebab Muhammad, bukan hanya Muhammad dan Abu Bakar sendiri mengkonfirmasi bahwa kita harus membaca the best of deceiver yang disematkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dirinya sendiri, sebagaimana arti dari kata-kata yang terkandung di dalam julukan itu sendiri. Di dalam Jami At-Tirmidzi ada sebuah hadis dari
Ibn Abbas. Ibn Abbas saudara tahu, dia adalah sepupu dari Muhammad. Ibn Abbas menceritakan bahwa Muhammad berdoa, "Oh my Lord, oh my God, oh Allah, scheme for me, not scheme against me." Rencanakan atau aturlah hal-hal yang rencana yang jahat demi aku, untuk kepentinganku. Tapi jangan rancangkan hal-hal jahat melawan aku atau mengenai aku. Itu kata-kata Muhammad sendiri dan diriwayatkan oleh Ibn Abbas, sepupu Muhammad. Oke, saya jawab dulu ini komentar Anda Pak Diki ya. Apabila dalam Islam itu mau berkomentar itu harus lengkap, apalagi Anda seorang dokter Pak Diki. Ya kan? Anda harus jelas, sesuatu itu harus jelas ayatnya, dalilnya, halaman berapa, nomor berapa. Kalau cuma Anda mengatakan begitu, saya rasanya malas berkomentar gitu loh. Ngapain anggapin saya katakan omong kosong, omong doang gitu loh. Karena omongan Anda itu nggak bisa ditindaklanjutin, tidak ada dalilnya tidak jelas, ayat berapa, nomor berapa. Anda hanya menyebut Ibnu Abbas, malah nyebutnya Ibn Abbas tadi. Jadi kan saya nilai Anda ini ya seharusnya ya, kalau saya jadi Anda sebut nomor berapa, halaman berapa ayat itu, jadi bisa ditindaklanjutin. Kalau Anda berkata begini ya nol di mata orang Islam, nol nilainya, karena tidak ada nilai berkata begini. Saya anggap cuma opini, makanya saya nggak mau tanggapin. Walaupun nanti saya sebenarnya tahu ayat mana ini gitu, hadis mana ini gitu, tapi ngapain, nggak ada gunanya, karena omongan Anda pepesan kosong doang. Saya lanjut aja dulu deh, karena Anda nggak bisa menyebut nomor hadis tersebut gitu loh. Oke, lanjut. Dan itu mengkonfirmasi makna dari the best of deceivers. Bukan hanya Muhammad, tapi yang sangat spektakuler juga adalah kata-kata dari Abu Bakar. Abu Bakar saudara tahu, salah satu big daddies di dalam tradisi Islam, para sahabat Muhammad. Saran saya Pak Deki Ngadas, kalau Anda berbicara tentang ajaran Islam, itu Anda menyebut Abu Bakar kah, Abu apa yang penting jelas gitu loh. Ayat berapa, nomor berapa. Karena hadis itu ribuan jumlahnya. Itu harus jelas. Anda bicara begini, Anda omong kosong, pepesan kosong, maka Anda bergelar tinggi, tapi berbicara tanpa dalil yang jelas, tanpa omongan yang jelas, ya itu sama aja 0 kosong Pak Diki. Saya ngapain saya menanggapin hal begitu? Ya orang tertawa, orang Islam tertawa melihat Anda begini. Kenapa orang Islam tertawa Pak Diki? Karena Anda berbicara 0 nilainya, tidak ada ayatnya, nomornya tidak jelas, nomor berapa hadisnya itu. Biar bisa ditindaklanjutin, karena setiap sesuatu itu dalam Islam itu ada sebab akibatnya, asbabul nuzul kalau dalam Al-Quran namanya. Sebab turun-turunnya hadis itu juga ada. Itu bisa dijelasin nanti periwayatannya itu, apakah benar hadisnya, kuat, lemah, batil, doibnya, itu bisa ditindaklanjutin. Kalau Anda bicara begini, saya bilang ya 0 nilainya. Teruskan aja deh dulu, karena Anda cuma bicara nggak ada jelas nilainya gitu loh. Abu Bakar berkata, "I will not rest assured and feel safe from the deception of Allah, even if I had one foot in paradise." Saya tidak akan merasa tenang dan merasa aman, feel safe, dari penyesatan Allah, from the deception of Allah, bahkan jika even if I had one foot in paradise, bahkan jika kaki saya satu sudah ada di dalam surga, saya belum tenang, saya belum merasa aman. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sesumbar berkali-kali terkenal sebagai the best of deceivers. Nah, itu Muhammad dan Abu Bakar. Dan itulah sebabnya pula kalau Anda membaca Al-Qurtubi menyatakan bahwa deceiver
adalah one of Allah's beautiful name. Oke, sekali lagi ya Pak Diki ya. Kalau berbicara ajaran Islam itu, Anda menyebut Ibnu Abbas, Abu Bakar, atau siapa tadi, pokoknya nama-nama yang Anda sebut itu harus jelas. Lain kali Pak Diki ya, biar Anda ini bisa ditanggapin orang. Kalau Anda bicara begini doang, itu namanya opini, omong kosong, asal sebut, asbun namanya, asal bunyi. Itu tidak bisa, dalam ajaran Islam tidak bisa seperti itu. Anda harus jelas, walaupun Anda ini benar, nilainya nol di mata, dalam pandangan orang Islam itu nol, karena Anda nggak bisa membuktikan ayat berapa, hadisnya itu nomor berapa. Iya, oke, lanjut dulu ya. Penyesat, makar adalah salah satu dari nama-nama indahnya Allah. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kira saya sudah membuktikan poin saya bahwa di dalam Quran, sebagaimana yang dikonfirmasi oleh para teolog muslim, termasuk dikonfirmasi oleh Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasulullah Muhammad, termasuk juga dikonfirmasi oleh Abu Bakar, bahwa title, gelar the best of deceivers, penyesat terbaik, penipu terbaik, pembohong terbaik, yang digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali di dalam Quran, harus dimengerti sebagaimana yang tertulis. Dan menarik. Oke, saya jawab dulu ya. Berhubung Anda mencoba untuk menerjemahkan makna makar itu ke dalam bahasa Indonesia, tapi berpikir statis, memaknai makna makar itu, maka itu adalah pemikiran yang bodoh namanya, tidak benar. Di dalam ajaran Islam itu sudah jelas, makna makar itu tergantung konteks ayat yang ditafsirkan dalam ayat Al-Quran itu sendiri gitu loh. Itu tergantung konteksnya dari penurunan ayat-ayat itu gitu loh. Ada yang berupa konteks itu dari pernyataan berupa ajab, ada berupa hukuman, ada berupa pembalasan. Itu tergantung konteks ayat yang dijalani sebelum dan sesudah ayat itu sendiri. Jadi makna makar ini berubah-ubah, tidak seperti yang Anda statis seperti yang Anda sampaikan itu tadi. Yang kedua, Anda juga tidak menampilkan dasarnya dalil itu dengan sangat kuat. Artinya Anda tidak menomorin dalil untuk menguatkan dalam hadis-hadis Nabi tersebut gitu loh. Baik dari Abu Bakar, dari katakan tadi dari Ibnu Abbas dan sebagainya. Tadi semua cuman Anda sebut nama doang, tidak menyebut nomornya. Itu menunjukkan kelemahan Anda. Orang Islam tertawa kalau melihat Anda seperti ini Pak Diki. Itu menunjukkan kebodohan ya. Pak Insan Mokoginta ya jelas tertawa dia melihat Anda begini, berbicara tapi tanpa nol besar gitu loh, hanya beropini doang, berargumen, diketawain orang Pak Diki gitu loh. Oke, lanjut tuh. Yang adalah poin saya tuh begini. Kalau Muslims berniat membuktikan mengenai kenabian Muhammad dari kitab-kitab Injil, kitab Injil yang mana yang paling sering mereka datangi untuk membuktikan kenabian Muhammad? Anda pasti tahu, Injil Yohanes, khususnya pasal 14 sampai dengan pasal 16. Nah, mereka pasti tidak bisa mencapai maksud mereka dengan mendatangi teks itu. Tapi poin saya itu begini. Kalau Muslims berpikir bahwa Injil Yohanes cukup baik, berotoritas untuk dijadikan proof text membuktikan kenabian Muhammad, maka by the same token, by the same logic, by the same standard, ketika kita quote dari Injil Yohanes untuk membuktikan sesuatu mengenai Islam, Quran, Allahnya dan Muhammad, Muslims tidak dapat ngeles bahwa yang kamu quote itu tidak berotoritas. Sebab itulah yang disebut dengan konsistensi. Nah, saya tahu Anda tidak punya Muslims. Saya tahu Anda tidak punya kata konsistensi di dalam kamus kehidupan Anda. Anda harus menyelamatkan Islam, menyelamatkan imanmu dengan standar ganda dan inkonsisten. Itu sebabnya di dalam kamus kehidupanmu, kamu tidak memerlukan dan tidak boleh ada kata konsistensi di dalamnya.
Oke, Madia akan jawab kembali ya Pak Diki ya. Saya kira dalam Islam itu sangat cukup jelas. Semua terkontrol, terkoordinir, semua sudah jelas sekali termuat dalam Al-Quran dan Al-Hadis gitu loh. Mengenai informasi adanya nubuatan-nubuatan Nabi Muhammad, ya kalaupun ada di dalam kitab Anda, dalam kitab Injil Perjanjian Baru atau Injil Perjanjian Lama kitab Taurat atau dalam kitab Mazmur, dalam Kidung Agung, ya itu ya open, nggak masalah, biasa aja lagi, karena itu cuman informasi dari Al-Quran. Tidak terlalu kepentingan dalam Islam itu untuk menguatkan di situ, karena itu justru itu sebagai ladang dakwah dalam ajaran Islam untuk menjelaskan ke orang-orang seperti Anda ini bahwa memang Nabi Muhammad ada di sana. Ya terserah Anda mau terima atau tidak, itu urusan belakang, yang penting dakwah sudah disampaikan, kebenaran sudah disampaikan gitu loh. Sebenarnya itu tidak menjelaskan mengenai mengurangi makna Islam dan Al-Quran itu sendiri, tidak mengurangi ajaran Islam dan hadis dalam Al-Quran maupun Al-Hadis itu sendiri gitu loh Pak Diki. Jadi bagaimana? Ya itu cuma sebagai ya pemberitaan sesuai dengan keadaannya. Kan dalam Al-Quran sudah menjelasin gitu loh. Ya tinggal pembuktiannya aja, dan itu mungkin dari teman-teman dari sesama muslim bisa menguatkan di situ, di mana untuk peletakan kenubuatan Nabi Muhammad itu di mana indikasinya yang tertuang, tapi itu tidak memaknai, tidak mempengaruhi dalam ajaran Islam sendiri. Apalagi Anda mengatakan tidak konsisten ini itu, ya itu nggak ada dalam ajaran Islam. Justru dalam ajaran Islam itu konsisten sekali, sangat konsisten sekali, baik dalam pengamalan, pengajaran maupun menjalankan kitab-kitab ajaran, kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat itu Pak Diki gitu loh. Hanya ajaran Islam yang meneruskan ajaran Taurat itu. Islam hanya melengkapi, menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya dalam bentuk syariahnya. Apa yang dilarang, ada sebagian yang dibolehkan, ada yang dibolehkan, tapi semua itu sudah disesuaikan dalam ajaran pembaharuan dalam Islam itu sendiri untuk mengontrol di lintas syariahnya, pengamalan ibadahnya, syariatnya, bukan dalam makna makna prinsip ketuhanannya, bukan seperti itu. Kalau prinsip ketuhanan sama semua gitu loh, nggak ada masalah, ilmu tauhid sama semua. Oke, saya kira saya lanjut dulu ya. Tapi mulai sekarang kata itu harus ada di dalam kamusmu, karena demikianlah cara hidup orang di dalam dunia yang waras ini. Jadi sekali lagi, tambahkan kata konsistensi, install kata itu di dalam perbendaharaan kamus kehidupanmu mulai dari sekarang. Nah, nggak ngapain, Islam cuma memberi pengertian aja kok. Masalah nubuatan itu ya Anda terima, Anda ya itu hak Anda. Kita cuma memberi kebenaran aja, karena dalam Islam ada dijelaskan dalam Al-Quran bahwa nama Nabi Muhammad itu dikenal oleh Anda sekalian, itu lebih kenal Nabi Muhammad daripada anak Anda sendiri gitu loh. Berarti itu sangat jelas, ya sangat jelas betul kedatangan Nabi Muhammad itu termuat dalam kitab Anda. Tinggal Anda sendiri gitu loh. Nggak penting masalah prinsipal apapun, dalam Islam sangat cukup jelas. Oke? Demi konsistensi, karena Muslim berpikir bahwa Injil Yohanes cukup baik untuk membuktikan kenabian Muhammad, maka Injil Yohanes juga akan cukup baik berdasarkan logik yang sama untuk membuktikan sebaliknya mengenai Muhammad dan Allahnya. Dan saya akan menarik perhatian Anda hanya kepada satu teks saja, Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 adalah teks yang sangat menarik, karena di dalam teks itu Yesus ada diskusi dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menolak Yesus, tapi sambil mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Yesus bilang, no, kamu bukan keturunan Abraham. Nah, poin Yesus bukan bahwa mereka bukan keturunan biologis dari Abraham. Yesus tahu mereka keturunan secara genetik dari Abraham. Mereka orang-orang Yahudi. Yesus tahu itu. Tapi poin Yesus adalah secara spiritual kamu tidak dapat menyebut Abraham sebagai bapamu. Dan di dalam ayat yang ke-43, Yesus berkata begini,
Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Nah, bukan berarti Yesus ngomong bahasa yang asing, lalu mereka nggak ngerti. Poin Yesus adalah, kamu tidak mengerti apa yang aku maksudkan ketika aku bicara. Kamu tidak mengerti my language. Nah, tetap ingat istilah ini, karena nanti istilah ini akan sangat penting di dalam ayat 44. Kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak menangkap firmanku. Nah, apa yang diajarkan oleh Yesus? Kebenaran, firman, kebenaran. Dengan kata lain, mereka tidak dapat mengerti kebenaran. Nah, kenapa mereka tidak dapat mengerti kebenaran yang diajarkan oleh Yesus? Oh, bukan karena kebenaran yang diajarkan oleh Yesus itu terlalu jelimet, terlalu kompleks, terlalu rumit untuk dimengerti. Bukan. Ayat 45 memberikan jawaban kenapa mereka tidak mengerti kebenaran yang diberitakan oleh Yesus, firman yang diberitakan oleh Yesus. Ayat 45, tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Nah, ini ayat yang sangat-sangat spektakuler dan sangat menarik. Karena di dalam ayat ini Yesus tidak bilang, walaupun aku mengatakan kebenaran kepadamu. Atau Yesus juga tidak bilang, meskipun aku mengatakan kebenaran kepadamu. Tapi yang dikatakan Yesus adalah, karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya. Dengan kata lain, kebenaran itulah yang membuat mereka tidak percaya. Nah, kenapa kebenaran itu membuat mereka tidak percaya? Karena mereka tidak menginginkan kebenaran. Mereka tidak ingin hidup di dalam kebenaran. Dan karena mereka tidak menginginkan kebenaran, dan karena mereka tidak ingin hidup di dalam kebenaran, maka sebaliknya yang mereka inginkan. Kalau you tidak menginginkan kebenaran, maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu you ingin hidup di dalam ketidakbenaran. You ingin hidup di dalam dusta, ingin hidup di dalam kebohongan. Kenapa mereka ingin hidup di dalam ketidakbenaran? Kenapa mereka ingin hidup di dalam kebohongan dan dusta? Ayat 44 menjelaskan asal-usul kenapa mereka harus tidak menginginkan kebenaran dan harus menginginkan dusta, menginginkan ketidakbenaran. Yesus berkata di dalam ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Nah, sebelum saya komentari kata-kata Yesus ini, saya ingin memberikan komentar untuk ayat 43 dan ayat 45. Seringkali saudara-saudara yang Kristen datang ke channel saya ketika saya membahas topik-topik tertentu, lalu berkomentar, oh yang begini tidak dimengerti oleh Muslims otaknya nggak nyampe yang beginian. Salah. Mereka bukan tidak mengerti, bukan bahwa otak mereka tidak nyampe. Mereka menolak apa yang diajarkan, kebenaran yang diajarkan. Bukan karena mereka tidak mengerti, bukan karena itu terlalu sulit, menjelimet, bukan. Jawabannya adalah karena mereka tidak menginginkan kebenaran. Nah, kenapa mereka tidak menginginkan kebenaran? Karena mereka tidak ingin hidup di dalam kebenaran. Mereka memilih untuk hidup di dalam dusta. Mereka ingin hidup di dalam ketidakbenaran. Itulah sebabnya mereka harus menolak kebenaran dengan dalih, oh itu tidak mungkin, tidak bisa dimengerti, itu terlalu rumit, terlalu sulit. Kekristenan itu sulit banget. No, kekristenan itu tidak sulit. Oke, di sini Madia akan coba menanggapi kembali dari Pak Diki ini ya, mengenai suatu ajaran yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke dunia ini sejak zaman Nabi Adam, kemudian ke Nabi Abraham, turun kepada Nabi Musa, turun kepada Nabi Daud, turun kepada Yesus, nah kemudian kepada Al-Quran. Itu sebenarnya satu jalur dalam konsep ilmu tauhidnya, dalam konsep ketuhanan yang Maha Esa. Itu satu jalur, syariatnya juga satu jalur, semua satu jalur, satu rel. Ibarat rantai itu suatu ikatan rantai yang sangat kuat.
Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab-kitab sucinya itu semua satu jalur. Ajarannya satu format dalam suatu mata rantai yang sangat kuat, yang nggak bisa dicoba dirubah-rubah gitu loh. Yang bermula dari kitab Taurat pada Nabi Musa itu. Memang sebelumnya ada suhuf-suhuf, tapi saya nggak bahas suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi Abraham ya, nggak saya bahas. Kita langsung aja ke kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan sudah dengan lengkap sekali, dengan syariat-syariatnya, dengan ajaran-ajarannya, semua sudah jelas gitu loh, baik dalam bersuci, berwudu, dalam bentuk sholatnya, puasanya, zakatnya, bait sucinya, itu sudah sangat jelas sekali gitu loh. Kemudian setelah sepeninggal Nabi Musa, dalam rentang waktu yang berapa ratus tahun, kembali terjadi perubahan-perubahan di masyarakat pada masa itu. Muncul kembali Nabi Daud yang meneruskan ajaran Nabi Musa itu syariatnya, tapi ditambah dengan kitab Jabur dalam bentuk puisi-puisi, pujian-pujian gitu loh. Nah, ini diteruskan oleh anak beliau yaitu Solomon. Nah, ini masih satu jalur, syariatnya tetap Nabi Musa. Makanya mereka tetap berhitan, tetap menjalankan puasa-puasa, sembahyang, sholatnya, walaupun namanya pada masa itu nama dan caranya berbeda. Syariatnya dalam ajaran Islam itu cara melakukannya berbeda, dan nama Tuhannya pun itu berbeda, tapi subjeknya sama dalam ajaran Islam itu. Tuhannya subjeknya sama walaupun nama Tuhannya itu berbeda-beda. Itu konsepnya sebenarnya. Kitab Taurat itu satu jalur, kemudian diturunkan lagi ke Nabi Isa atau Yesus ya tetap satu jalur. Bagaimana? Sudah dijelaskan kan di Matius bahwa Yesus Kristus itu, Isa Al-Masih itu meneruskan ajaran kitab Taurat itu gitu loh. Maka ya nggak ada masalah diteruskan oleh Nabi Isa. Artinya Nabi Isa ingin meneruskan kitab Taurat itu gitu loh. Nah, ya setelah sepeninggalnya Yesus ini, maka muncullah sosok yang bernama Paulus itu gitu loh. Anda tahu siapa sosok Paulus? Paulus itu kan orangnya, track recordnya orang yang membunuhin murid-murid Yesus sepeninggal Yesus itu gitu loh. Mengejar-ngejar murid Yesus untuk dibunuhin. Mengapa dia bunuh? Karena murid-murid Yesus itu masih sesuai dalam ajaran tauhid, ketuhanan yang Maha Esa, dan masih berpegang kepada kitab Taurat itu gitu loh. Tidak ada Trinitas pada masa itu, masih Taurat sesuai dengan kitab Taurat. Jadi bagaimana intinya? Ya intinya track record Paulus ini ya sebagai orang apa Anda nilai gitu loh? Negatif. Nah, kemudian terlepas dia bertobat ya. Kemudian dengan suatu keajaiban dia mampu ceritanya mendengar suara yang gimana gitu. Nah, itu kan sepihak dari Paulus gitu loh. Sepihak dari Paulus, dia mendengarkan suara mukjizat dari Tuhan itu, mendengar suara dari Tuhan itu sepihak dari Paulus. Ada ndak nubuatan dari kitab Taurat itu gitu loh. Kemudian selang beberapa waktu penulisan kitab Perjanjian Baru, nah kemudian surat-surat dari Paulus, dan ujung-ujungnya membatalin ajaran kitab suci Taurat, dibatalin dengan adanya Yesus mati di tiang salib, maka dibatalin. Apa ada nubuat atau dalil yang menyuruh Paulus itu membatalin ajaran kitab Taurat itu gitu loh? Apa ada dalil di kitab Taurat atau indikasi dari Musa yang menyuruh membatalin kitab Taurat itu kepada Paulus? Apa ada, ya kan? Nah, apa ada kira-kira itu? Itu karena kalau berdasarkan dari sepihak Perjanjian Baru, jalur jari Perjanjian Baru, ya mungkin dengan disalibkan, digenapin, alasannya kan begitu. Tapi ini saya minta
dari atasnya sendiri gitu, dari kitab Taurat itu ada nggak gitu loh. Ternyata kalau Anda bisa buktikan lah Pak Diki gitu loh. Nah ini PR buat Anda, saya mengharap sekali Anda buktikan ada ndak SK-nya atau dalilnya yang mengatakan bahwa Rasul Paulus itu boleh membatalkan ajaran kitab Taurat. Saya minta itu dalilnya berdasarkan kitab Taurat atau pernyataan Nabi Musa itu sendiri gitu loh. Oke, lanjut dulu ya. Ajaran-ajaran kekristenan itu bisa dimengerti. Dan saudara mau bukti? Sederhana kok. Kekristenan adalah agama dengan penganut terbesar di dunia ini. Dan saudara pikir miliaran orang yang beragama Kristen itu stupid semua, percaya sesuatu secara buta, tidak mengerti apa yang mereka imani. Dan bukan hanya itu, saudara tahu universitas terbaik di dunia ini didirikan, dibangun, dan dikelola oleh orang-orang Kristen. Jadi saudara salah berpikir bahwa kebenaran yang diberitakan itu terlalu rumit bagi mereka yang menolak kebenaran. No, bukan karena terlalu rumit. Mereka menolak kebenaran dan berkomentar mengoceh yang tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Mereka tidak address argumen-argumen di dalamnya, melainkan berkomentar mengenai muka, berkomentar mengenai pakaian, berkomentar mengenai segala tetebengnya yang tidak ada hubungannya dengan argumen itu, hanya supaya menarik perhatian orang dari argumen-argumen yang dikemukakan. Jawabannya sederhana, karena mereka tidak menginginkan kebenaran dan kebenaran tidak ada di dalam mereka. Mereka mencintai dusta dan berupaya menindas kebenaran supaya mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Nah, kenapa mereka bersikap demikian? Ayat 44 memberikan jawaban. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapamu. Nah, apa yang diinginkan oleh iblis? Dusta, ketidakbenaran, dan kawan-kawannya yang sejenis dengan itu. Dan itulah yang persis dilakukan oleh orang yang harus selalu menolak kebenaran. Kenapa? Karena dia harus melakukan keinginan bapanya, dan bapanya adalah iblis. Tapi Yesus juga tidak hanya stop sampai di situ. Yesus melanjutkan, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Yes. Mereka tidak menginginkan kebenaran karena mereka tidak mau hidup di dalam kebenaran. Kenapa tidak mau hidup di dalam kebenaran? Karena iblis tidak hidup di dalam kebenaran. Dan Yesus berkata, ia adalah pembunuh manusia sejak awalnya. Sebuah ideologi yang memastikan dirinya untuk mencabut nyawa manusia, membunuh manusia, membakar, membom, memenggal, memancung, mengintimidasi. Sebuah ideologi dengan karakteristik yang demikian. Sebenarnya itu merupakan shining examples, contoh-contoh yang sangat terang benderang, mencerminkan, merefleksikan siapa pemilik dari ideologi itu, siapa sosok yang menginspirasi ideologi yang demikian. Iblis. Jadi kalau Anda sedikit-sedikit membakar-bakar, membunuh-bunuh, membom-bom, memancung-mancung, memenggal-enggal, teriak-teriak seperti orang kesurupan dan seterusnya, iblis adalah bapakmu. Oke. Kembali sini Madia akan menjawab dulu ya. Berdasarkan fakta dan data saat ini, ya kan? Anda beragama Kristen, aman nggak hidup berdampingan dengan orang Islam selama ini? Di Indonesia lebih 80% beragama Islam. Aman? Anda selama ini aman nggak hidup berdampingan dengan orang Islam? Apa benar apa yang Anda sampaikan? Ternyata omongan Anda ini omong kosong, Pak Diki. Omong kosong memutarbalikan fakta. Islam itu sudah sangat jelas aturannya, di mana saat berperang, di mana saat damai, di mana saat melindungi
orang-orang di luar Islam itu sudah sangat jelas. Itu semua termuat di dalam Al-Quran. Bahkan orang-orang yang bodoh kadang-kadang ayat tentang perang itu dikutak-katik, dibuat argumen bahwa Islam itu suka berperang. Itu kan sudah suka membunuh, seperti pendeta Saifuddin itu menjelaskan itu. Karena dia tahu tapi sengaja mengotak-ngatik ayat-ayat tentang perang, tentang pembunuh, tentang berduel macam-macam, menyiksa segala macam, itu dibuatkan argumen untuk menuduh orang Islam itu berbuat tidak baik. Tapi ya dengan lambat laun ini sekarang orang-orang di luar di Eropa sana ribuan pindah memasuki ajaran Islam. Karena sekarang terbuka semua Pak Diki. Apa yang digambarkan sepihak dari informasi dalam ajaran agama Anda tentang agama Islam itu sudah terbongkar semua. Di internet orang sudah tahu sebenarnya Islam itu bagaimana. Islam itu bisa selamat, banyak tidak tewas terhadap virus corona ini. Bagaimana kok bisa sampai itu terjadi? Orang tahu semua. Dua yang membuat orang informasi dari internet dan kemampuan Islam menghadapi virus corona ini gitu loh. Dengan jumlah yang lebih sedikit, sangat sedikit sekali terkena dalam orang Islam itu sendiri menghadapi virus corona ini. Terbukti Amerika sekarang 85.000 orang tewas. Italia, Spanyol, Cina, dan Rusia, Perancis itu semua menyusul di bawahnya kurang lebih sudah hampir. Jadi intinya bagaimana? Intinya memang sekarang sudah zaman keterbukaan Pak Diki, nggak ada yang bisa ditutup-tutupin lagi. Anda mencoba untuk mempoles seperti itu ya nilainya 0 di mata orang mereka sudah sekarang. Jika sekarang di Inggris itu menjadi agama terbesar kedua sekarang Islam. Di Eropa sekarang ribuan masjid terbangun sekarang. Jadi Anda mencoba itu ya sangat min sekali gitu loh. Anda mengatakan ajaran iblis atau mengikuti iblis. Sekarang Anda ini dengerin ya. Yudas pada saat Yesus sebelum dia disalib, Yudas Iskariot itu dibisikin siapa? Dibisikin iblis untuk menjual Yesus Kristus itu gitu loh. Dan ini terjadi, kemudian terjadilah penyalipan itu. Nah, Yudas pada saat itu menyesal. Pada saat itu keluarlah iblisnya. Tinggal Yudasnya menyesal, kemudian ada yang mengatakan bunuh diri, ada juga yang mati. Di ayat lain mengatakan dia mati tertelungkup dengan terburai perutnya. Saya tidak bahas itu, tapi yang jelas dia kan dibisikin oleh iblis, Yudas itu gitu loh. Maka terjadilah penyalipan Yesus itu. Nah, setelah terjadi penyalipan itu berarti iblis sama Yudas kan berperan. Sehingga terbentuklah adanya ajaran Kristen ini gitu loh. Dengan matinya di kayu salib maka dianggap Tuhan dan berperan dong iblis sama Yudas gitu loh. Iblis berperan, Yudas berperan. Iblisnya belum mati sampai sekarang. Sekarang apa? Tuhan yang mana yang ada atas kemauan siapa ini sekarang? Ajaran Kristen itu. Ini PR buat Anda sebenarnya itu Pak Diki kalau Anda mau mengetahui yang sebenarnya dalam Islam itu. Jadi sudahlah, tidak perlu Anda mencoba untuk mengkorelasikan hal-hal yang lain. Semua sudah jelas Pak Diki. Siapa yang mencoba untuk melepaskan mata rantai dalam jalur dari Nabi Abraham sampai ke Nabi Muhammad ini, siapa yang mencoba untuk melepaskan mata rantai itu? Siapa yang mencoba? Dan terjadi dengan adanya konsep Tuhan Trinitas, dengan pembatalan ajaran-ajaran sebelumnya yaitu di kitab Taurat itu siapa yang membatalin? Ini sudah terbukti semua. Islam datang kembali mengembalikan itu, meneruskan itu ajaran Taurat dan terbukti gitu loh. Karena di kitab Taurat itu ada puasa, ada sholat, ada wudhu, kalau ada hitan, ada kalau mandi kalau mati pakai kain kapan, semua tidak pakai patung, semua diamalkan Islam semua yang menjalankan gitu loh. Islam semua yang meneruskan itu. Jadi saya kira ya cukup jelas gitu loh bahwa siapa yang ajaran iblis, siapa yang
meneruskan ajaran sebelumnya, yaitu ajaran Nabi Musa itu gitu loh. Oke? Plain and simple. Plain and simple. Iblis adalah bapamu. Tapi mari kita lanjutkan, karena poin saya ada di kata-kata Yesus pada bagian akhir dari ayat 44. Apabila ia berkata dusta, ini mengenai iblis. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, klausa pertama dari kalimat yang tadi saya bacakan sebenarnya diterjemahkan dengan mengaburkan maksud Yesus yang sebenarnya. Karena Yesus di dalam bahasa Yunaninya menggunakan sebuah idiom yang kalau diterjemahkan itu kira-kira berarti ketika iblis berdusta, dia berbicara dalam bahasa ibunya, his native language. Maksudnya begini. Misalnya kalau saudara orang Batak, saudara bicara bahasa Batak itu adalah saudara bicara secara nature, karena saudara bicara bahasa ibumu sendiri. Tapi kalau saudara misalnya bisa bahasa Nias, katakanlah begitu, waktu saudara bicara bahasa Nias, itu saudara tidak bicara by nature, bukan. Tapi saudara bicara bahasa tambahan yang saudara pelajari. Berbeda ketika saudara bicara bahasa Batak, saudara bicara itu berdasarkan nature saudara sebagai orang Batak, dan bahasa Batak adalah bahasa ibumu sendiri. Nah, iblis itu begitu. Dusta itu sesuatu yang menyatu seperti darah dan daging di dalam dirinya, sehingga waktu dia berdusta itu sama seperti orang menggunakan bahasa ibunya sendiri. Itu idiom yang digunakan oleh Yesus di dalam ayat itu. Artinya dia tidak dapat tidak berdusta, dia harus mengatakan dusta. Itu adalah iblis. Maka Yesus melanjutkan, dia adalah bapa segala dusta. Sekarang saudara mulai lihat argumen ini akan berakhir di mana. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dibuktikan tadi berkali-kali menyatakan dia adalah the best of deceivers, saudara tidak bisa menyebut diri the best of deceivers kecuali kalau deceiver, penyesat, penipu, pembohong, pendusta, tidak jujur merupakan nature saudara, sifat asli saudara. Itu logik yang simple berdasarkan deklarasi titular Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai dirinya sendiri berkali-kali di dalam Quran sebagai the best of deceiver. Dengan kata lain, titular the best of deceiver itu sinkron dengan penggambaran Yesus, deskripsi Yesus mengenai iblis itu siapa. Iblis berkata dusta sebagai bahasa aslinya, sebagai bahasa ibunya, sebagai his native language, berdasarkan nature-nya, karakternya, sifat aslinya. Nah, kalau iblis menurut Yesus berkata-kata, berdusta, berbohong, menyesatkan sebagai his native language, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali menyebut diri sebagai the best of deceivers, maka logiknya adalah siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya? Siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya? Nah, saudara dipersilakan menjawab sendiri. Tapi kesimpulan saya itu begini. Tidak ada Tuhan yang benar yang pada saat yang sama dapat mendeklarasikan dirinya sebagai the best of deceiver. Itu simply kontradiksi yang kekal. Sebab it is impossible for God to lie. Satu kali lagi. It is impossible for God to lie. Adalah tidak mungkin bagi Tuhan, bagi Allah untuk berdusta. Jadi Tuhan, sosok Tuhan, sesembahan yang mengaku diri sebagai the best of deceiver, even bahkan dia sesumbar menggunakan gelar itu bagi dirinya sendiri, the best of deceiver. Dia sendiri telah menelanjangi identitas aslinya.
dan mendiskualifikasi dirinya sebagai Tuhan yang sejati, sebab tidak ada kebenaran di dalam dusta. So thank you Ustadz Insan Mokoginta, karena dengan membuka mulut Anda mencap Rasul Paulus sebagai pembohong dengan asumsi bahwa pembohong adalah karakter yang jahat yang tidak dapat dipuji sama sekali, Anda baru saja mengekspos, menelanjangi identitas sebenarnya dari Allahmu sendiri. Oke, di sini Madia hanya menggarisbawahi dulu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sama, hanya saja namanya berbeda-beda. Baik yang diturunkan kepada Nabi Adam, Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Yesus, dan Nabi Muhammad itu sama semua, hanya saja namanya berbeda-beda, tetapi konsep ketuhanannya sama. Maka dari itu ajaran dari kitab-kitab sebelumnya itu Islam meneruskan, dan Islamlah yang konsisten menjalankan itu semua. Jadi Anda mencoba untuk menjelaskan mengenai makna Allah dengan sifat-sifat yang lainnya, itu diketawain oleh orang Islam itu sendiri. Karena ajaran Allah ini Subhanahu wa Ta'ala ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam, turun ke Ibrahim, sampai ke Nabi Musa, ke Nabi Isa. Nah itu sudah semua sama, hanya saja nama Tuhannya itu berbeda. Nama-nama Tuhannya itu dalam kitabnya itu berbeda-beda, karena memang Tuhan memperkenalkan dirinya sesuai dengan kitabnya yang diturunkan pada masa itu. Tapi Tuhannya sama, sifat Tuhannya itu sama, makanya berkesinambungan ajarannya sejak dulu sama. Yang berbeda itu justru dari ajaran Kristen itu sendiri, karena setelah sepeninggal Nabi Musa, Nabi Isa atau Yesus itu dikelola oleh dijalankan oleh Paulus, Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ini track recordnya juga bagaimana, itu orang yang memusuhi Yesus itu sendiri. Yesus Kristus adalah seorang nabi, dia memang benar dalam Islam diakuin. Dia juga pembawa kitab Injil, itu memang benar, tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu Paulusnya ini yang kemudian membatalkan dengan adanya kitab perjanjian baru dengan surat-surat Paulus, itu membatalkan ajaran kitab suci Taurat. Nah, hal yang lain yang aneh lagi, ajaran Kristen ini kan seolah-olah mengatasnamakan kitab Taurat, kitab Injil, tapi ajarannya dibatalin gitu loh. Ajaran kitab Taurat kan aneh gitu loh. Nah terus yang anehnya lagi, cikal bakal dia kan di Yahudi sana, di Israel, kenapa ditolak ajaran dia gitu loh? Kalau memang dia benar, tentunya sudah besar di sana. Ajaran Kristen cukup besar seharusnya di Yahudi sana, tapi buktinya orang Yahudi menolak ajaran Kristen. Kitab perjanjian barunya mereka tolak. Mungkin ada yang beragama mungkin 2% doang gitu loh, sangat kecil sekali. Jadi intinya mereka menolak, orang Yahudi itu, bangsa Israel menolak ajaran Kristen. Itu di mana caranya? Cikal bakal ajaran di sana, peminjaman makna-maknanya di sana, semua dari sana, tapi ditolak ajarannya. Nah semoga jadi renungan ya ini pendeta ya, Anda mencoba untuk memahami ini, memaknai lain, yaitu hak Anda, terserah Anda memandang negatif ataupun positif. Tapi yang jelas ini terjadi pada ajaran Anda, agama Anda. Di mana benarnya gitu loh? Cikal bakal ajaran agama Anda aja menolak gitu loh. Di wilayah agama cikal bakal berkembangnya ajaran agama Anda menolak, ya kan? Nah itu, oke, saya kiranya cukup demikian ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.